Ya, 1 Oktober kita mulai resmi shutdown untuk Amerika. Dan sepertinya ada beberapa indikasi bahwa kita tidak akan mendapatkan beberapa data ekonomi penting yang biasanya akan kita telusuri untuk sampai ke FOMC meeting. Dan ini berarti catatannya adalah 2 hari ke depan kita tidak akan melihat data non-farm payroll sama sekali karena Amerika sudah resmi ditutup atau pemerintahan Amerika resmi ditutup dan sampai saat ini saya belum mendapatkan informasi berapa lama kurang lebih hal tersebut bisa berlanjut. Nah, tapi ada kondisi di mana kita juga harus pertimbangkan beberapa aspek yang mungkin akan menjadi penggerak market berikutnya. Ini dia ulasannya. Oke, faktor penggerak market pertama adalah datang dari isu seputar OPEC meeting yang sepertinya ini masih tetap simpang siur kalau misalkan saya simpulkan seperti demikian, karena satu sisi OPEC sendiri sempat membantah terkait dengan kabar kemungkinan untuk menaikkan produksi sampai 500.000 barrel per hari. Tapi di sisi lain ada kabar juga menyebutkan bahwa ya mereka sedang mempertimbangkan. Jadi pada catatannya mungkin ini bisa dikatakan sebagai rambu-rambu juga bagi para pelaku pasar terkait dengan harga minyak. Kalau kita lihat harga minyak kemarin sempat turun sampai level 61, tapi ya lagi-lagi belum sempat tembus di bawah 61,60. Nah, tapi juga satu sisi kenaikan juga tidak lanjut dengan level 63 ataupun 64. Sampai detik ini saya masih tetap mencermati apakah kemungkinan OPEC masih akan terus berseliweran terkait dengan isu kenaikan produksi apa tidak. Tapi itu perlu kita tunggu sampai ke tanggal 5 Oktober mendatang. Dan aspek kedua yang menjadi faktor penggerak market datang dari data ekonomi. Kali ini datang dari data job openings atau lowongan pekerjaan Amerika yang kecenderungannya mengalami kenaikan. Tapi anehnya, market kecenderungannya tidak merespon ataupun bereaksi signifikan terhadap data tersebut. Usut punya usut, kemungkinan market tidak melihat ini sebagai gangguan yang mungkin bisa mengancam kepada penurunan suku bunga dari Federal Reserve. Dan yang ketiga tentunya datang dari shutdown yang kemarin kita sempat singgung, juga termasuk dengan apa yang sudah kita publish di Instagram Agrodana Futures Official. Satu sisi shutdown ini tentunya berdampak secara keseluruhan, mungkin kita hanya melihat gangguan operasional, dan itu pula yang disebut-sebut oleh BLS, yaitu Bureau Labor Statistic, yang mengungkap bahwa mereka tidak akan melis beberapa data penting yang memang harusnya sudah bisa di-list minggu ini. Dan itu kaitannya dengan non-farm payroll, termasuk juga initial jobless claim besok malam. Nah, tapi ada beberapa data yang mungkin juga kita bisa pertimbangkan kemungkinan itu masih akan tetap dirilis. Nah, satu sisi terkait dengan harga minyak, ini adalah kebijakan OPEC yang mungkin kesekian kalinya mereka akan melanjutkan kenaikan produksi. Oke, kalau misalkan mengacu ke belakang, pertemuan terakhir di bulan Oktober itu adalah sepakat untuk menaikkan produksi yang nilainya adalah 137.000 barrel per hari. Nah, ada informasi dari Reuters bahwa kemungkinan negara-negara atau 8 negara produsen ini kemungkinan akan membahas terkait dengan proyeksi kenaikan sekitar 2-3 kali lipat dari previous. Berarti 137 ya mau tidak mau itu berarti dikategorikan kenaikan sekitar 274 atau bahkan sampai 411 barrel per hari. Nah, tapi kalau misalkan lihat dari isu yang dihembuskan bisa sampai 500.000, maka inilah yang membuat kenapa OPEC akhirnya membantah isu tersebut. Dan alhasil yang tadinya sempat turun ke 61, ya harga minyak kembali mengalami rebound, walaupun kenaikannya juga tidak signifikan. Nah, tapi dengan isu utama ini tidak denial secara keseluruhan, artinya kita masih tetap melihat, atau market lebih tepatnya, masih tetap melihat ada peluang untuk pembahasan tersebut bisa dipertimbangkan di pertemuan 5 Oktober. Kalau misalkan ternyata betul angkanya adalah 500.000, ya otomatis kita akan dapatkan penurunan harga minyak yang signifikan, dan itu berarti level $60 harusnya bisa terwujud dalam waktu dekat. Nah, tapi kalau hanya sekitar 137.000, saya rasa semua orang akan setuju bahwa harga minyak akan kembali rebound ke level 64 ataupun bahkan $65, terlebih dengan gangguan dari geopolitik. Tapi ya kita lihat saja, ada keberatan juga dari Rusia yang mengatakan bahwa mereka keberatan gara-gara khawatir nantinya bahwa tingkat permintaan musiman itu masih tetap lebih rendah. Kalau misalkan supply terlalu lebih tinggi, maka dengan demand yang relatif lebih lemah akan berdampak kepada harga minyak yang relatif lebih murah. Dan belum lagi, Rusia sendiri sudah mendapatkan sanksi dari beberapa negara yang dikategorikan blok barat, dan akhirnya kita melihat bahwa tekanan tersebut semakin ya bisa dibilang berdampak kepada ekonomi Rusia. Tapi kita akan lihat ke depan, apakah ini akan membuat Rusia betul-betul khawatir atau tidak. Yang jelas mereka juga membatasi produksi untuk mensiasati harga minyak yang tetap stabil.
Jadi ke depan mungkin kita akan melihat agak sulit juga untuk mendapatkan harga di bawah $60. Tapi kalau misalkan OPEC meeting di tanggal 5 segera mewujudkan itu, ya otomatis kita akan dapatkan penurunan tersebut. Oke, di sisi lain terkait dengan data ekonomi tadi malam yang menunjukkan beberapa data, Chicago PMI datanya angkanya lebih rendah daripada ekspektasi dari 43,4, angka yang dirilis adalah 40,4, turun dari previous 41,5. Sementara CB Consumer Confidence juga mengalami penurunan dari 97,8 menjadi 94,2. Tentunya ini jauh di bawah ekspektasi 96,0. Dan yang tak kalah penting adalah job opening atau lowongan pekerjaan yang ternyata melonjak sampai 7,2 juta. Kalau kita perhatikan, sebetulnya tidak ada perubahan yang signifikan dibandingkan dengan previous 7,208 dengan 7,227. Saya rasa inilah yang memungkinkan kenapa pasar akhirnya tidak melihat ini sebagai ancaman terkait dengan pemangkasan suku bunga lanjutan dari Federal Reserve. Tapi kita coba cocokkan dengan apa yang terjadi berikutnya ya. Masalahnya adalah dengan tingkat rekrutmen yang masih relatif dikatakan stabil, tapi kemudian juga dikatakan tinggi, juga tidak, dikatakan rendah juga tidak. Tapi pada dasarnya angka tersebut mencerminkan bahwa tidak ada perubahan yang signifikan terhadap data lowongan pekerjaan. Mungkin saja akan kita perhatikan dalam beberapa waktu ke depan, kalau misalkan angka ini kembali mengalami lonjakan ataupun peningkatan, ya otomatis apa yang terjadi dalam 1 atau 2 bulan terakhir itu relatif sementara. Tapi kalau misalkan kembali tiba-tiba turun di bawah 7 juta, maka mungkin kita akan melihat ini sebagai rambu-rambu ataupun lampu merah bagi Fed. Nah, di sisi lain juga ada kaitannya dengan data CB Consumer Confidence. Ya, ini menunjukkan bahwa ada kondisi di mana pasar tidak merasa ataupun tidak yakin dengan posisi ekonomi untuk saat ini. Tapi pada dasarnya kalau misalkan ini bisa dijadikan acuan, mengingat dengan beberapa data yang mungkin akan ditutup atau tidak dirilis, maka kemungkinan data job opening ini hanya menjadi kisaran ataupun pegangan untuk Fed ke depan, terutama kalau misalkan saat tahun ini sampai ke 29 Oktober. Jadi dalam FOMC meeting 29 Oktober, mereka memiliki atau harus memiliki pandangan ataupun pegangan supaya mereka bisa menentukan kebijakan atau arah kebijakan selanjutnya. Tapi di sisi lain ada optimisme juga bahwa kemungkinan Fed akan tetap berada di jalur pemangkasan suku bunga. Ini berdasarkan teorinya kalau misalkan mereka melakukan optimasi dari proyeksi sebelumnya, maka mereka akan menilai bahwa ada masalah, ada permasalahan di pasar tenaga kerja. Terlebih lagi, kalau ada gangguan dari layoff ataupun PHK massal seperti yang didengungkan oleh Presiden Trump kemarin. Berarti kondisi ini berarti akan sangat mengganggu kepada pasar tenaga kerja. Nah, di sisi lain, kalau kita perhatikan dari efek government shutdown yang sudah resmi dikonfirmasi tadi siang, kita lihat dari sejarahnya sejak tahun 1980, kurang lebih kalau kita perhatikan yang terlama adalah waktu di tahun 2018, itulah di masa jabatannya Donald Trump. Dan itu adalah Donald Trump jilid pertama. Nah, Anda bisa perhatikan, Februari 2018 1 hari, Januari 2018 3 hari, kemudian Desember 2018 itu yang terpanjang 35 hari. Kalau kita kaitkan dengan masa jabatannya Trump, berarti praktis ini adalah yang keempat kalinya. Tapi kalau misalkan Januari dan Februari 2018 tersebut tidak dihitung, maka saya asumsikan dihitung 1, lalu kemudian Desember dihitung yang kedua kalinya, maka ini adalah yang ketiga kalinya. Tapi apapun itu teman-teman, intinya adalah ini yang pertama kalinya sejak 7 tahun terakhir, yaitu dihitung dari sejak 2018. Nah, pertanyaannya adalah berapa lama ini yang masih tetap membayangi market? Karena sampai saat ini belum ada kaitannya konfirmasi berapa lama itu akan berlangsung. Dan sepertinya kalau lihat dari Bank of America, mereka memperkirakan kalau misalkan 1 tahun tersebut hanya kurang lebih mungkin menciptakan permasalahan kepada ekonomi sekitar 0,1% setiap minggunya selama fase 1 tahun tersebut berlangsung. Jadi kita akan lihat di sini GDP kemungkinan akan ya mungkin berkurang sedikit. Tapi saya rasa ini tidak akan menjadi problem ya kalau misalkan dari 3,8% yang dirilis di kuartal ketiga kemarin turun ke mungkin 3,7 ataupun 3,6%. Yang jelas yang perlu kita tinjau lagi adalah dampak berikutnya, yaitu ancaman PHK massal yang didengungkan oleh Presiden Trump. Kalau misalkan ternyata PHK massal ini katakanlah mungkin permanen, maka betul-betul akan berdampak dan kita akan melihat data dari ketenagakerjaan berikutnya itu mungkin akan kelihatan respon ataupun reaksi signifikan. Tapi berikutnya, kalau misalkan ternyata tidak ada PHK permanen, maka kita asumsikan bahwa itu hanya dirumahkan sementara dan itu berarti berlaku sebentar atau berlaku sementara.
Artinya kalau seperti itu kita tidak akan melihat dampak yang signifikan. Jadi artinya shutdown ini hanya dianggap sebagai gangguan sifatnya sementara dan itu hanya lebih kepada operasional, bukan kepada dampak ekonomi. Kecuali kalau ternyata shutdown ini berkepanjangan berminggu-minggu atau bahkan lebih dari 35 hari. Oke, dampak dari shutdown juga kita juga pertimbangkan di sini yang disampaikan oleh dampak dari shutdown seperti yang disampaikan oleh JP Morgan juga kita bisa pertimbangkan. Mereka memperkirakan sekitar 11-15 hari, walaupun bisa jadi lebih lama. Kita belum tahu, tapi pada dasarnya dengan asumsi bahwa tidak akan ada agenda pertemuan antara kedua partai yang bisa dibilang berkuasa di Amerika dalam waktu dekat, berarti kita masih asumsikan mungkin sampai minggu depan pun kita masih lihat ini sebagai shutdown. Artinya, baik non-farm payroll ataupun bahkan data CPI di tanggal 15 Oktober kemungkinan tidak akan dirilis. Nah, konsekuensinya berarti dari beberapa data ekonomi tersebut, mau tidak mau kemungkinan akan sensitif kepada data dari swasta. Dan salah satu yang akan kita lihat nanti malam itulah data PMI yang dirilis dari S&P Global ataupun bahkan versi ISM. Dan kedua, yaitu adalah data ADP yang juga mungkin akan menjadikan rambu-rambu ataupun acuan bagi Fed untuk memperkirakan proyeksi selanjutnya kepada kebijakan ekonomi. So, kalaupun misalkan non-farm payroll tidak ada, maka perhatikanlah data-data versi keluaran survei swasta. Itu yang kemungkinan harus kita lihat dalam waktu dekat. Nah, sementara JP Morgan sendiri mengatakan bahwa ketidakpastian ini yang membuat kenapa orang akan cenderung beralih kepada data swasta, karena di sisi lain mereka tidak punya gambaran apapun terkait dengan data versi pemerintah. Berhubung dengan ditutupnya layanan beberapa kantor pemerintahan. Oke, berarti data ekonomi untuk nanti malam, perhatikan terlebih dulu atau siap-siap untuk data ADP yang diperkirakan turun tipis dari 54.000 menjadi 52.000. Kemudian S&P Global Manufacturing PMI, dan juga ISM Manufacturing PMI. Walaupun dalam hal ini saya agak ragu ISM akan dirilis, tapi menurut data yang saya dapatkan, ternyata data ISM pun itu dikeluarkan oleh survei swasta, yaitu Institute Supply Management. Jadi kita akan melihat di situ apakah kita akan melihat rilis datanya atau tidak. Yang jelas kalau ketiganya dirilis dengan normal, berarti perhatikan saja data versi ISM seperti biasa. Tapi kalau data ISM itu tidak muncul atau tidak dirilis, maka Anda wajib untuk memperhatikan data versi S&P Global. Oke, data-data tersebut kalau misalkan lihat angkanya relatif diharapkan penurunan, maka kita asumsikan bahwa dolar berpotensi melemah kembali, dan itu berarti positif untuk emas, positif juga untuk beberapa currency. Dan dampak untuk indeks saham, saya rasa ini akan relatif terbatas, karena mengingat shutdown yang baru akan terjadi atau baru terjadi hari ini, sehingga dampak negatifnya masih tetap berasa kepada indeks saham. Kecuali kalau data-data tersebut dirilis dengan angka yang lebih kuat, maka pengecualian adalah kepada emas. Karena kemungkinan penurunan emas ini akan relatif bersifat sementara, karena faktor shutdown ini akan mendukung kepada safe haven. Jadi hati-hati dalam bertindak nanti malam.